Halo Bola Sporter, kembali lagi dengan saya Meta dan ada rekan saya. Silahkan teman-teman perkenalan diri dulu. Ya, saya Sasongko Disaputro. Dan saya Arif Setiawan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang kemarin baru aja kita lihat bersama, yaitu Timnas Indonesia di SEA Games 2021. Nah, kali ini kita akan membahas kegagalan Timnas Indonesia ya di SEA Games 2021. Nah, ini kita mulai dari perjalanan awal dulu deh, Timnas U23 Indonesia di fase grup ya, di grup A. Dari Arif sendiri gimana menurut Arif di babak grup tuh, Timnas Indonesia? Kalau di babak grup sih sudah cukup bagus ya Mbak. Kan emang kan pada pertandingan pertama kalah 3-0 tuh. Mungkin demam panggung lah kalau bisa dikatakan kan. Apalagi kan yang dilawan kan Vietnam tuan rumah juga kan. Jadi mungkin ada perasaan gimana gitu pertandingan pertama. Terus pertandingan kedua kan Asnawi datang tuh. Nah mungkin semangat pemain tambah tinggi lagi. Apalagi kan Asnawi terkenal semangatnya di lapangan kan kerja keras kan. Jadi satu skuad kan otomatis ikut kerja keras semua lah. Nah itu kelihatan di pertandingan kedua kan menang 4-1 tuh sama Timor Leste kalau nggak salah. Sama pertandingan seterusnya kan nah udah mulai baik. Oke, kalau dari Sasongko gimana nih Sas? Timnas Indonesia di grup A. Ya kurang lebih sudah disebutkan Mas Arif ya tadi ya. Di pertandingan pertama, ya yang saya sayangkan 11 pemain, hampir seluruh pemain tidak dalam perform terbaik, demam panggung, karena jujur lama sekali Timnas ini tidak tampil di hadapan banyak penonton ya. Tapi perlahan bisa memperbaiki performa hingga bisa meraih 3 kemenangan beruntun dan tentu saja sangat meyakinkan. Oke. Berarti ini pertandingan pertama kan melawan Vietnam nih 3-0. Setelah itu kan 3 pertandingan berikutnya menang dengan meyakinkan ya. Apakah karena emang lawan Vietnam nih kayak wajar nih kalah gitu. Selain ini pertandingan pertama, terus pertandingan pertama tanpa penonton, tapi di sisi lain kan lawannya Vietnam kayak gitu. Gimana nih? Dari Arif dulu deh, Arif. Kalau menurut saya sih ya Mbak, sepertinya kalau menurut saya pribadi ya, ini terlalu bergantung sama Asnawi kalau menurut saya. Ketika Asnawi nggak ada, semangat pemain jadi kurang. Lihat saja sama pertandingan 3-3 itu kan semangat terus bermain. Asnawi kan juga sering aktif dari belakang sampai seperti tenaganya nggak pernah habis. Itu kan menambah lagi lah. Jadi mungkin itu kehadiran Asnawi kan sangat penting lah bagi timnas. Berarti ini ya dilihat perbedaannya Asnawi mulai main kan menyusul ya. Terlihat perbedaan permainannya gitu ya Arif ya. Daripada pertandingan pertama. Iya, memang kan kalau di klubnya kan kurang terlihat lah Asnawi, tapi nggak tahu kenapa kalau di timnas itu perannya sangat penting lah. Oke. Kalau Sasongko gimana nih Sas? Vietnam. Ya, saya bakal melengkapi Mas Arif tadi ya. Kalau mungkin kalau sering nonton Persija ya di Liga 1 ya, penampilan Rio Fahmi. Rio Fahmi itu punya plus di agresivitas. Itu satu, itu pasti itu. Aku pernah nonton golnya waktu lawan Persita. Itu salah satu kelebihannya, salah satu pembuktiannya. Tapi di sisi lain, dia itu lemah ketika one on one malah, atau mudah dilewati oleh lawan. Dan apalagi ini musim pertama si Rio Fahmi ya, di sepak bola profesional, apalagi di timnas baru masuk U23 ini. Di sisi lain ya tadi saya sudah ngomong kalau 11 pemain bermain di bawah perform standar mereka yang kita tonton di Piala AFF 2020. Itu jadi catatan waktu pertandingan pembuka. Ya itu aja sebenarnya. Kalau tadi si Sasongko
mengatakan di bawah perform gitu, emang ada pemain-pemain kunci yang kayak Ricky Kambuaya yang di pertandingan pertama tuh emang kurang ya, kayak gitu ya. Iya. Dibandingkan performa dia di Piala AFF kan? Iya. Gimana nih? Sama Irfan Jawari kan ya, kan di Persija kan sering cetak gol kan, bahkan menggantikan Marcus Simic dan beberapa laga terakhir. Di timnas juga nggak terlalu terlihat juga kan. Okay. Sama Dewangga juga bisa kadang bagus, kadang enggak. Oke. Nah, di pertandingan di grup A kan melawan Vietnam kalah ya, dan Indonesia melawan Myanmar, Filipina, Timor Leste itu menang dengan mudah gitu ya, istilahnya dengan meyakinkan lah. Ya gitu. Terus lolos ke semifinal nih dan bertemu Thailand yang berstatus juara grup B. Kalau kita melihat pertandingan kemarin sih sebenarnya menurut saya pribadi itu cukup ketat ya, terbukti dengan perpanjangan waktu. Tapi apa sih yang membuat timnas Indonesia itu kira-kira harus menelan kekalahan melawan Thailand? Mungkin dari Sasongko dulu yang kayaknya kemarin memantau timnas melawan Thailand ini. Iya, jujur ya Mbak ya, mungkin Mbak Mita bilangnya ketat ya. Kalau saya harusnya Indonesia itu punya kans untuk menang kemarin dibanding ketika lawan Thailand Piala AFF kemarin. Jujur ini kans paling besar. Aku lihat ya beberapa kali itu Thailand itu melepas long pass itu salah terus. Hampir 90% nggak nyampe lah. di press pemain Indonesia 6 pemain, tiga depan 3 tengah ya, udah lepas. Dan menurutku ini kesalahan dari Indonesia sendiri ya di mataku ya. Satu, ketika Thailand itu memang benar-benar terlihat lemah setelah di pressing oleh para pemain Indonesia, kenapa nggak ambil momen itu sampai dapat gol lah minimal 1 gitu. Nah, sampai Indonesia jebol menit 95, Indonesia tetap milih bertahan di depan gawang sendiri. Itu yang saya sayangkan. Dan di konferensi pers pasca pertandingan, ya betul sesuai yang saya pikirkan, Sintayong menggarisbawahi mental bertanding. Itu penyakit yang udah diderita Indonesia sejak lama lah ya. Mungkin dari teman-teman bola sport yang udah senior ngamati timnas, bahkan udah liputan di mana-mana, mungkin udah kerasa lah itu penyakit itulah. Yang terakhir justru ini ada salah satu pelatih lah di sosmed ngutip pedoman Villanesia. Ya mungkin dari teman-teman udah baca ya Villanesia ya. Di situ kan ada pedoman bahwa Indonesia harus bermain proaktif gitu. Nah, sebenarnya Indonesia bisa main proaktif pada pertandingan itu dan bisa memenangkan pertandingan. Nah, itu tadi sejak babak kedua hingga kejebol di menit 95, Indonesia lebih banyak untuk bermain bertahan. Praktis hanya babak pertama saja, dan 10 menit terakhir babak kedua Indonesia main bagus. Itu aja. Oke, kalau dari Arif gimana, Arif? Kenapa nih kira-kira Indonesia bisa kalah kalau dari Thailand kayak gitu? Ya, kurang lebih sama seperti Sasongko yang tadi bilang. Saya kira tuh kalau lawan Thailand tuh kemarin lebih kayak takut gitu loh timnas Indonesia itu. Padahal kalau dari segi permainan kan ya kata Sasongko tadi kan lebih baik lah dari Thailand. Kita jarang kan lihat Thailand klub seperti Thailand salah umpan, salah tendang tidak tepat pas gawang, itu kan jarang sekali. Kalau kemarin kan sering terjadi itu, sedikit dipres langsung salah umpan pemain Thailand. Jadi kan dari segi permainan seharusnya kan lebih baik timnas. Tapi ya itu seperti kayak takut gitu loh. Jadi memilih bertahan padahal seharusnya bisa menyerang. Kan itu yang disayangkan. Sama pergantian Witan itu kan cukup berpengaruh kan.
Witan juga diganti, nggak ada yang kreatif di depan, apalagi Egy juga cedera juga, jadi semakin nggak ada yang kreatif, Muhammad Ridwan kan kerja sendiri juga susah di depan. Jadi mungkin itu. Berarti kalau menarik kesimpulan dari kalian berdua tuh kayak kalau istilahnya penyakitnya itu kayak mental, bertemu pemain bertemu tim yang lebih kuat tuh rasanya agak minder gitu ya, walaupun kita memiliki skill yang tidak kalah bagus gitu ya maksudnya ya. Iya. Iya. Gitu maksudnya. Iya benar Mbak. Tak tambahi ya. Kalau tadi Mbak Mita dan Mas Arif nyadari ya, Thailand itu nge-shoot on target cuma 2 kali sepanjang pertandingan. Dan 1 jadi gol, 1 gol, 1 di tepis Hernando ke atas. Jadi ya ini pertunjukan mental gitu dari Thailand. Ya aku bisa menang walaupun aku main jelek gitu. Nggak bagus-bagus amat itu. Terus ini tadi kan si Arif menyinggung soal Witan sama Egy. Nah mungkin selama ini timnas Indonesia dari babak penyisian sampai semifinal itu apakah terkesan mengandalkan pemain-pemain lini sayap seperti Witan, seperti Egy? Terbukti Egy sama Witan itu sejauh ini sama-sama menjadi pencetak gol timnas Indonesia, masing-masing kalau tidak salah mencetak 3 gol. Apakah setelah kemarin Witan ditarik, terus Egy ditarik, terus otomatis Sintayong hanya mengandalkan Sadil yang baru masuk untuk mengobrak-ngabrik pertahanan Thailand, apakah itu berpengaruh kayak gitu? Dari siapa dulu, Mbak? Terserah, Sasongko dulu deh, gitu. Oh ya, kalau dari saya ya mau gimana, Mbak? Menurut saya hampir nggak ada pilihan sih. Striker mau siapa? Liga 1 striker lokal bagus siapa sih? Striker lokal bagus konsisten. Dulu kalau udah senior soal timnas lah, kita ingat 2011 kita punya Peter Buanggai dan Titus Bonai, 2 striker top di Liga Indonesia waktu itu. 2013 ya mulai nggak ada lah, tapi masih ada Yandi Sofian waktu itu. 2015 Muklis Hadi waktu itu masih jadi pilihan utama, masih agak mendingan. Setelah itu Indonesia kesulitan untuk mencari striker tengah lah sebagai andalan untuk mencetak gol di formasi 4-1-4-1. Yang kedua dengan model Sintayong ya, yang mengikuti tren hari ini, yang tim menang dengan cara defense counter seperti yang dilakukan Prancis pada Piala Dunia 2018, itu mirip banget. Jadi striker tengah nggak usah nyetak gol, cukup bekerja keras, tahan bola, yang nyetak gol yang sayap. Seperti Prancis waktu juara dunia dulu, Giroud nggak pernah ngegolin, tapi yang golin Mbappe sama main-main lain di belakangnya lah, entah Dembele atau Pogba atau siapapun. Nah itu yang diadopsi Sintayong mungkin di baik di AFF maupun SEA Games, makanya striker hampir nggak kelihatan gitu. Dan jujur performa para pemain Indonesia di SEA Games 2021 ini nggak segahar waktu Piala AFF 2020. Mengapa? Karena di Piala AFF 2020 kemarin banyak sekali sumber gol, tidak bergantung pada seorang Egy Witan, tapi Ricky Kambuaya, bahkan siapa namanya itu, Evan Dimas, Rahmat Irianto, Ramai Rumakik, Ezra Walian, banyak sekali gol-gol. Asnawi aja nyetak gol, Ratah Marhan nyetak gol. Ini yang hilang waktu SEA Games kemarin. Oke. Dari Sasongko udah cukup, kita dari Arif dulu. Ya mungkin nambahin sedikit aja, Mbak. Itu keunggulan Witan sama Egy mungkin nggak cuma kreatif, tapi konsistennya itu tadi loh. Seperti yang bilang Sasongko kan, itu mungkin dari pengalamannya main di Eropa, di mana-mana, jadi kan lebih konsisten daripada pemain lain. Seperti Marcelino kan memang bagus kan di awal-awal pertandingan tuh, tapi kan mulai di babak kedua kan terlihat sedikit menurun lah.
Mungkin cuma itu yang dibutuhkan pemain lain. Oke, berarti kan kalau si Sasongko tadi melihat kalau di Piala AFF 2020 lalu tuh banyak pemain yang berperan untuk mencetak gol gitu kan. Nah, perbedaannya di SEA Games kali ini tuh mereka kayak skuadnya tuh ada pemain-pemain yang tidak ada karena memang dibatasi dengan umur U23 dan hanya ada 3 pemain senior. Dan melawan Thailand kemarin kayaknya Sintayong tuh kehilangan kayak Asnawi, misal Pratama Arhan, kayak Elkan Bagot yang sebenarnya diproyeksikan untuk masuk ke skuad ini tapi tidak bisa tampil seperti itu. Apakah pemain-pemain yang melapisi mereka itu kurang kayak kualitasnya kurang sebanding kayak gitu istilahnya? Gimana nih Sas? Mas Haris ya? Gimana Haris nih? ya? Oke. Ya. Kalau saya sih bukan mau mengecilkan pemain lain ya, tapi kalau lihat di lapangan ya kenyataannya memang gitu. Lihat saja kan kemarin tanpa Asnawi kan kurang semangat gitu loh permainan kan. Dampak cukup besar lah, kurang satu pemain sama dua pemain di timnas kan. Kalau ya itu tadi kurang konsisten kalau dari ya. Yuk monggo Mas. Ya kalau dari saya sendiri bisa dilihat ya bahwa apa perbedaan dari Indonesia dan Thailand gitu. Keduanya itu punya cara yang berbeda sekali dalam memperlakukan 20 pemain gitu. Kita lihat Alexandre Polking dari pertandingan pertama sampai terakhir penyisian grup, mereka memainkan semua pemain yang dimilikinya, 20 pemain itu dengan jam yang adil, rata, karena dia percaya bahwa 20 pemain yang dipanggilnya adalah 20 pemain terbaik gitu. Dan waktu tadi pertandingan semifinal itu kan 7 pemain yang tidak bermain di pertandingan terakhir itu dimainkan lagi. Jadi dan ini kemewahan yang tidak dimiliki Sintayong karena di pertandingan terakhir masih harus kerja keras gitu. Nah, jadi 20 pemain ini workload-nya jam bermainnya itu ya udah lelah lah ibaratnya tuh. Udah mencapai puncak, udah lelah. Jadi ketika semifinal udah ya tidak dalam performa puncak lagi gitu. Jadi, kalau aku itu sih. Kalau Arif? Ya, hampir sama Sasongko tadi. Kalau dari kualitas pemain mungkin ada yang kurang lah, seperti kehilangan Asnawi saja kan udah bingung tuh Sintayong memaksa Rahmat Irianto kan turun ke samping kanan jadinya. Jadi Rio Fahmi kan juga bisa dikatakan belum selevel lah sama Asnawi. Jadi kan itu terlihat adanya ketimpangan dari skuad timnas sendiri. Sama mungkin ini saran ya, kenapa hampir selalu timnas Indonesia itu baik timnas senior, junior, kalau di pertahanan sendiri itu selalu buat pelanggaran, itu kan sering merugikan tim. Nah mungkin itu yang mungkin harus diperbaiki ke depannya. Oke. Kalau kita melihat pertandingan kemarin tuh sebenarnya timnas Indonesia bukan tanpa peluang ya, tapi nggak gol ya. Kalau peluang kan lebih banyak kan itu. Gimana? Kalau peluang kan malah lebih banyak loh daripada Thailand. Maksudnya peluangnya lebih banyak, tapi tidak bisa dikonversikan jadi gol. Apakah ini karena kekalahannya emang timnas Indonesia itu emang tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik, sedangkan Thailand dapat peluang langsung tembak gol gitu. Kayaknya sisi ketajaman pemain timnas tuh kurang gitu ya. Gimana nih? Nah, kalau soal itu kan kembali lagi ke mental, Mbak. Jadi yang harus berbagi mental lah. Kalau soal kayak gitu kan, para pemain memang bermain bagus, sudah berusaha menciptakan banyak peluang. Tapi ya itu, kalau nggak jadi gol kan kembali lagi ke mental pemain. Oke. Dari Sasongko gimana, Sas? Kemarin beberapa peluang banyak nih, seharusnya
bisa lah dikonversi jadi gol, misal 1 gol lah minimal, dan ya mungkin sama bisa sih sama adu penalti nanti. Sama sih sama Mas Arief ya, mental lagi-lagi. Dan apa ya, untuk tim yang jujur kita ini nggak punya referensi Mbak ya, nggak punya referensi tim yang pernah ngalahin Thailand di fase gugur SEA Games. Ini kita belum punya apa ya, selain generasi 91 atau 95 mungkin ya, waktu menang adu penalti juara 3, nggak tahu ya, lupa, 91. Mungkin itu doang. Tapi kita nggak punya referensi gitu loh. Bagaimana cara mengalahkan Thailand? Bagaimana cara memahami Thailand gitu loh. Saya kita nggak juga pernah tadi menang. Benar-benar saya juga sempat ini loh, cari-cari data gitu ya. Timnas Indonesia itu beberapa kali banyak ya bertemu Thailand di semifinal, dan itu jatuhnya timnas Indonesia itu selalu kalah gitu loh. Mungkin kayak dari dulu, nggak tahu ya, ini apakah ada suatu kutukan yang tidak bisa dipecahkan, atau emang kalau melihat dari pertandingan kemarin sih emang mental pemain timnas Indonesia belum baik ya untuk bertemu tim yang dianggap lebih kuat. Ya kita kalah sama Vietnam sama Thailand gitu kan. Emang 2 tim itu di atas kita secara statistik gitu kan ya, kayak gitu. Nah ini yang terakhir. Nggak ada. Lanjut. Ya lanjut. Lanjut. Nggak ada referensi gitu loh. Ya, nggak ada referensi gitu loh. Ya misal ya, aku ambil contoh ya, di sepak bola Eropa ada Liverpool yang beberapa kali sering kalah lah lawan Real Madrid lah. Di Liga Champions kalah lah. Bahkan di final-final level Eropa kalah waktu era klub ini. Tapi yang pernah saya saksikan di film yang membahas tentang juaranya Liverpool. Waktu Liverpool juara IPL, itu ada treatment khusus untuk memperbaiki mental saat menghadapi pertandingan penting gitu, melawan tim yang di atas kertas lebih hebat gitu. Ada treatmentnya sebenarnya itu. Entah apa yang nggak ada dari Indonesia. Dan ini nggak hanya terjadi di sepak bola. Nah ini di hampir semua olahraga yang tak tonton, yang mempertandingkan Indonesia tuh ya punya masalah yang mirip sih. Contoh yang terbaru sebelum sepak bola ada bulu tangkis lah ya. Di Piala Thomas kemarin, atau tim bergu putri lawan Thailand. Nah, itu punya problem yang sama sebenarnya. Ya, yang patut diingat adalah Thailand itu nggak punya kualitas kayak Jepang, Korea, apalagi Brasil ya, apalagi Jerman. Ya itulah ya yang harus dicatat itu dulu lah. Kayak itu aja sih. Berarti intinya ini ya, mentalnya timnas emang belum terbentuk ya sampai sekarang gitu. Nah ini terakhir nih, dengan pertandingan kemarin kan timnas Indonesia kehilangan 4 pemain ya, 4 yang di kartu merah. Nah untuk selanjutnya kan masih 1 kali bermain nih, melawan Malaysia di perebutan medali perunggu nih. Terakhir nih kira-kira dari Arief sama Sasongko nanti kira-kira timnas Indonesia harus bagaimana nih melawan Malaysia dengan kekurangan pemain itu? Kalau saya sih main enjoy aja ya, Mbak. Nggak seperti lawan Thailand kelihatan tertekan gitu kan. Sekarang udah lepasin aja semua targetnya, apapun main yang bagus. Kita bisa kok main yang bagus. Timnas kita bisa main bagus. Serang terus timnas Malaysia. Ya mungkin itulah untuk pertandingan terakhir. Jadi main lepas saja. Oke. Kalau dari Sasongko gimana nih? Terakhir Sas. Kurang lebih sama. Main lepas. Berat. Nggak ada referensi mental dari para pendahulu dan segala mental barrier lain yang menghalangi timnas Indonesia. Ini Malaysia. Kita pernah bantai mereka dengan tim terbaiknya 4-1 di Piala AFF dengan skuad yang sama, hampir sama lah. Menurut saya ya udah bener, main lepas saja. Ini bukan Thailand kok, ini udah Malaysia. Apalagi Malaysia juga beberapa pertandingan terakhir turun sebenarnya.
2 pertandingan pertama menang, pertandingan berikutnya seri-seri, terus dikalahkan Vietnam setelah bertahan 120 menit. Harusnya Indonesia bisa lah. Karena kondisi Malaysia saat ini tuh mirip dengan Indonesia, minus kartu merah aja. Minus kartu merah aja. Jadi kalau Malaysia kemarin kalau nonton semifinalnya kan banyak main yang cedera, banyak main yang ya kelelahan, padahal belum genep babak perpanjangan waktu gitu. Sama dengan Indonesia kemarin, bahkan sudah nggak mampu mengimbangi intensitas permainan dari Vietnam. Ya saya harap ini bukan saya harap ya, saya lihat nanti Malaysia lawan Indonesia adalah pertandingan buat tim yang sudah kelelahan, sudah lemah, ya tinggal sisa-sisa tenaga. Jadi ya kita harap siapa yang mencetak gol paling pertama ya itu yang menang gitu aja. Ya semoga Indonesia ya. Ini kan pendapat dari Arif sama Sasongko yang terakhir, semoga timnas Indonesia melawan Malaysia nanti menang ya untuk mendapat medali perunggu paling tidak, ya, amin. mengobati kekecewaan fans ya kayak gitu. Nah pasti nanti Indonesia Malaysia akan tetap seru saya prediksi karena sejarah rivalitas dan gengsi ya di kawasan Asia Tenggara. Oke, kita tunggu aja hasilnya pada 22 Mei nanti di stadion di Hanoi ya nanti. Oke, saya Meta pamit undur diri. Silahkan teman-teman mau pamit. Oke, kalau nggak ada langsung saya tutup aja. Oke, Bola Sporter, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.